Halo semuanya, kembali lagi di channel Raja Galba ya. Nah, sekarang saya di sini sudah ada di websitenya EasyCash. Kita baca dari sini dulu. Ini alasan yang pertama. Alasan pertama kenapa gagal bayar di EasyCash itu aman. Lebih aman dengan EasyCash. Ya, 6 tahun sudah EasyCash menemani Anda untuk menggapai cita-cita dan impian. Ayo melangkah bersama ke masa depan dengan pendanaan sehat, hidup jadi lebih mudah dengan EasyCash. Ya itulah, ya saya tidak peduli dengan ininya. Tapi saya peduli hanya dengan ininya nih. Lebih aman dengan EasyCash. Ya, saya tidak memuji EasyCash, saya tidak membangga-banggakan EasyCash, tapi kalimat ini memang benar adanya. Ya, kenapa seperti itu? Karena yang pertama, ketika Anda gagal bayar di EasyCash ini aman. Tidak bisa mengcopy paste foto-foto dari galeri Anda ke servernya EasyCash untuk disebar data. Tidak bisa, EasyCash itu. Ya, Anda boleh lihat, Anda boleh download ulang lagi, atau Anda boleh lihat perizinannya EasyCash, itu tidak bisa mengakses galeri Anda. Ya, lalu yang kedua, tidak bisa mengakses kontak Anda. Jangan salah, pinjol yang bekerja sama dengan e-commerce seperti Tokopedia, Shopee, dan lain-lain itu patut diwaspadai mengambil nomor-nomor orang lain yang pernah Anda isi pulsa. Ya, itu pinjol legal. Awas ya, hati-hati ya. Dan sudah ada tegurannya dari OJK. Karena pinjol ini mengambil kontak-kontak yang sering diisi pulsa, lalu ditagih kontak-kontak itu. Gitu ya, itu kan pelanggaran. Nah, kalau EasyCash ini nggak bisa. Dia nggak bisa ngambil kontak Anda, nggak bisa ngambil galeri Anda juga. Oke? Jadi nanti ketika Anda gagal by EasyCash, tenang nih ya, nggak perlu, aduh, nanti akan disebar datanya dan lain-lain, nggak mungkin. Ya, paling mungkin hanya menghubungi kontak darurat saja. Nah, segera tuh Anda hubungi kontak darurat Anda, jelaskan keadaan Anda dan lain-lain tentang pinjol itu. Jika ada, nah Anda bilang, jika ada pinjol atau orang yang mencari saya tentang hutang, bilang tidak ada. Ya, kenapa bilang tidak ada? Itu demi kebaikan. Ya, karena kalau bilang ada, kenal Andanya ini, kondarnya ini akan terus-terusan ditagih. Gitu ya, bahkan yang ditekannya itu kondar. Gitu ya, kitanya sih udah buang nomor gitu kan, tapi kondarnya kan nggak bisa tuh buang nomor gitu kan, misal karena dia sudah lama pakai nomornya gitu. Nah, wajib bilang nggak kenal dengan Anda. Ya, nggak wajib bilang nggak kenal dengan peminjam tersebut. Gitu ya. Itu yang pertama. Lebih aman dengan EasyCash ini memang benar, walaupun saya bukan memuji EasyCash. Oke. Nah, yang kedua adalah EasyCash ini tidak ada DC lapangannya. Ya, tidak memiliki DC lapangan. Oke. Nah, tapi yang namanya penagihan DC WA itu pasti ngaku ada DC lapangannya karena untuk menakut-nakuti Anda. Gitu ya. Mau EasyCash, UangMe yang gak ada DC lapangan itu pasti ngaku mereka itu punya DC lapangan. Ya, nah itu bohong tuh. Ya itu hanya untuk menakut-nakuti Anda saja. Ya, kenapa pinjol itu suka sekali menakut-nakuti nasabahnya gitu ya? Ya karena dekat dengan kebangkrutan. Ya, mereka itu takut kehilangan 2 juta, 1 juta yang Anda pinjam itu. Ya, mereka sudah ditungguin oleh investor-investornya. Oke? Jadi yang gagal bayar itu bukan hanya nasabah saja, tapi pinjol pun bisa gagal bayar ke investornya. Gitu ya, maka dari itu penekanannya gila-gilaan. Oke ya, itu alasan yang kedua, tidak ada DC lapangan. Jadi nanti kalau Anda galbay, santai saja. Yang pertama tidak sebar data, yang kedua itu tidak ada DC lapangannya, dan lain-lain. Oke? Nah, alasan yang ketiga kenapa gagal bayar di EasyCash ini sangat-sangat aman, itu karena EasyCash sudah bekerja sama dengan asuransi kredit. Ya, contohnya misalkan, investor A mendanai Anda, meminjamkan Anda uang melalui EasyCash. Gitu ya. Lalu Andanya gagal bayar nih. Ya, investor kan nggak mau tahu, sini balikin uang saya. Nah, EasyCash itu tahu Anda gagal bayar akan meminta pihak asuransi untuk mencairkan pinjaman yang macet tersebut. Akan ngeklaim karena EasyCash bekerja sama dengan asuransi kredit. Gitu ya. Kita langsung lihat saja di sini. Sini paling bawah. Nah, ini dia ya. Saya zoom dulu. Set. Mana ini? Nah, ini perlindungan asuransi.
Ini ada di landing page pendanaan. Nih ya, ini tadi beranda, ini pinjaman, ini pendanaan. Landing page pendanaan itu khusus untuk investor. Ya, khusus para investor yang ingin invest ke EasyCash. Kita scroll ke bawah gitu ya. Nah, di sini ada perlindungan asuransi. EasyCash bilang, kami bermitra dengan penyedia asuransi Reliance dan Intra Asia untuk melindungi dana Anda. Tuh. Jadi kata EasyCash, tenang aja, wahai investor, Anda kalau mau invest ke kami, gitu, karena kami sudah bekerja sama dengan Reliance dan Intra Asia untuk melindungi dana Anda, gitu ya. Yang artinya juga, ya ketika dana Anda atau pinjaman yang Anda galbaikan itu sudah digantikan oleh pihak asuransi, maka hutang Anda itu auto lunas, apalagi sudah 3 bulan, gitu ya. Itu auto lunas. Nah, tapi ya banyak sekali pertanyaan, Bang. Katanya auto lunas, tapi saya masih ditagih. Loh, ya. Sekarang saya tanya, Anda mau nggak uang double? Ya, misalkan Anda gajinya 5 juta, mau nggak bulan ini double gajinya 10 juta? Mau dong. Ya, sama dengan pengusaha juga. Pengusaha juga mau uang double itu ya. Walaupun misalkan ini simulasinya gitu kan. Walaupun Anda itu gagal bayar dan sudah dilunasi oleh asuransi, kenapa enggak ditagih? Ya, berapa banyak orang yang tahu kalau pinjol itu diasuransikan? Ya kan? Belum tentu yang lainnya tahu. Kalau Anda yang mengikuti channel Raja Galbay tahu pinjol itu diasuransikan. Ya. Nah, sekarang kita ke Adapundi. Oke, kita ke Adapundi. Mari kita perdalam lagi untuk Adapundinya ya. Nah, di Facebook Raja Galbay ada yang bertanya seperti ini. Apakah Adapundi ada DC lapangannya? Nah, langsung saja kita lihat komentarnya untuk mencari jawaban. Kalau kata saya, kata Raja Galbay yang sudah galbay di Adapundi itu tidak ada DC lapangannya. Oke, nah untuk lebih meyakinkan, mari kita lihat para prajurit-prajurit saya. Nah, ini dia. Yang pertanyaan pengecut, ada DC atau enggak? Sikat aja, hadapin DC, jangan takut. Nah, itu benar. Ya, jangan takut, beranilah sekali ini saja dalam hidup Anda, gitu, oke. Selanjutnya, nggak ada DC lapangan, walaupun ada DC hadepin, kalau DC anarkis rekam laporkan, awal doang terornya sadis, gue cuekin aja, gitu. Jadi nggak ada ya DC lapangan Adapundi itu, oke. Lalu apakah ada lagi? Nah ini ada lagi. Dapat chat foto dari Adapundi. Total 7 juta baru dibayar sekali. Sudah galbay 1 bulan, domisili Bandung. Mau datang atau kagak, gue nggak peduli. Tetap semangat galbay. Wow, ya ini ya. Ini adalah surat. Jadi gampang bikin ini ya. Print aja surat seperti ini, gitu kan, resmi. Lalu Anda keluar kantor Anda, gitu kan, ya. Foto deh, ceker, gitu. Wah, kami sedang di jalan mau menakut-nakuti Anda. Gitu ya. Kok mau menakut-nakuti saya? Ya iya, karena sebenarnya kalau nasabah mau tahu, kita itu lemah loh. Ya, nggak ada jaminannya seperti leasing atau bank. Kami datang juga, para nasabah nggak bayar. Ya udah, sebenarnya nggak ada masalah sama sekali. Gitu kan, maka dari itu pengen nakut-nakuti Anda saja. Nah ini bohongan, ini begini nih. Ya, suratnya di print, lalu Anda keluar kantor, ya DC ini kan gitu kan, cekrek. Gitu ya, buat para DC Adapundi ya, Anda yang baru-baru dengarkan ini dulu. Pendahulu Anda itu ya, DC Adapundi yang sudah resign itu pernah berhadapan dengan Raja Galbay dan tidak berhasil ya, apalagi Anda yang seperti ini. Aduh ya, jangan dipercaya. DC ini memiliki 1000 macam cara untuk menakut-nakuti Anda ya. Ini kan niat banget ya. Dia kan ngeprint terus keluar gitu kan, cekrek gitu. Padahal kan nggak ada DC lapangannya, gitu loh. Ya kan niat banget gitu loh ya. Apalagi yang mau serentak-serentak itu, ya kan katanya Shopee tanggal 24 Juni mau serentak, semuanya didatangi gitu kan. Tapi ini udah tanggal 1 ya, nggak ada yang didatangi. Coba ada nggak yang didatangi? Nggak ada kan yang galbay Shopee. Nah maka dari itu ya, jangan pernah percaya ketikan dan jangan pernah percaya sama orang yang suka nakut-nakutin. Gitu kan. Mereka tahu Anda itu mudah ditakut-takuti. Mereka itu tahu kalau Anda mudah ditakut-takuti. Maka dari itu mereka suka membuat sandiwara-sandiwara yang akan membuat Anda membayar pinjol-pinjol tersebut. Ya, awas tuh ya.
Hati-hati orang yang sering menakut-nakuti juga, apakah dia ini dari pinjolnya, ya kan, menyamar gitu kan, menyamar orang-orang yang kena pinjol atau korban pinjol atau yang simpatik gitu kan. Awas, hati-hati. Oke? Nah, jadi sudah kita buktikan bahwa di ada kami dan ada pundi kalau galbay itu aman. Aman galbay semuanya gitu. Oke, nah semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.